Oke, saya tunggu. Terima kasih. Setelah ponsel dimatikan, Arita kembali merebahkan kepala dan tubuhnya. Kali ini dia tersenyum dan bersiap untuk mimpi indah. Sebab tidak lama lagi impiannya akan terwujud. Kevin, cepat kamu carikan orang yang mau beli 2 motor ini sekarang. Titah Arita pada Kevin. Kevin yang sedang sibuk membalas pesan dari atasannya pun menoleh ke arah Arita, sembari mengerutkan dahi. Dijual, Bu? Untuk apa? Tanya Kevin heran pada Arita, karena Kevin tahu kalau 2 motor itu adalah motor kesayangan sang ibu angkat, juga kakak angkatnya. Pasalnya, salah satu dari motor itu, orang tua Raya lah yang membelikannya. Ya, motor Enyamux yang lagi ngetren itulah yang orang tua Raya belikan dengan dalih agar Raya tidak malu menaiki motor butut milik David. Motor yang pernah menjadi kebanggaan Arita di depan para tetangga kala David belum dibelikan mobil oleh orang tua Raya. Namun, kini ibu angkatnya rela menjual motor yang menjadi kesayangan, juga kesayangan sang anak itu. Mungkin kalau motor yang satunya itu wajar saja jika dijual, atau sudah termasuk butut. Akan tetapi, motor Enyamux itu yang mau dijual. Ini cukup membuat Kevin terkejut. Kok dijual? Buat apa, Bu? Tanya Kevin lagi karena tidak mendapatkan jawaban dari Arita. Arita menoleh menatap wajah Kevin dengan bengis. Pasalnya, ia tidak suka jika sang anak terlalu banyak tanya. Pakai banyak tanya lagi. Kalau jadi anak yang berbakti itu, tidaklah perlu banyak tanya. Kerjakan saja apa yang orang tua perintahkan. Sentak Arita yang membuat Kevin menghembuskan napasnya kasar. Pasalnya Kevin sendiri sudah jengah dengan kesewenang-wenangan sang ibu. Ya bukan begitu, Bu. Tapi itu kan motor kesayangan ibu sama Mas David. Kenapa tiba-tiba mau dijual? Buat bayar pengacara. Puas kamu. Sudahlah, cepat, jangan banyak tanya lagi. Tapi Bu, apalagi si Kevin? Apa ibu gak curiga kalau pengacara itu pengacara abal-abal? Maksud kamu? Ya, apa yang dikatakan Mbak Raya sama mamanya itu benar. Kalau harta yang sudah ada sebelum menikah gak bisa dijadikan harta gono gini. Jadi kamu belain mereka? Bukan itu maksud Kevin. Tapi Kevin cuma mau mengingetin ibu saja. Kevin takut ibu malah ditipu sama pengacara abal-abal itu. Lagian, memangnya ibu sudah ketemu sama pengacara itu? Abal-abal kamu bilang? Berani sekali kamu ngomong begitu, Kevin. Pengacara itu teman arisan ibu yang kasih rekomendasi. Mana mungkin teman ibu itu bohong? Tapi Bu, sudahlah, cepat kamu carikan saja pembelinya. Hari ini harus sudah terjual sama motor itu. Karena ibu mau jual perhiasan ibu dulu ke toko emas. Akhirnya, Kevin pun mengalah dan tidak lagi membantah ucapan sang ibu angkatnya. Karena dia sangat tahu jika watak ibu angkatnya itu sangatlah keras. Baiklah, Kevin pergi dulu mau cari pembelinya. Arita tidak lagi menghiraukan Kevin, dan Kevin pun akhirnya pergi meninggalkan Arita dalam kekecewaan. Entah sampai kapan ia bisa menahan rasa kecewanya itu. Sebenarnya atasan Kevin sudah berkali-kali menghubunginya untuk segera kembali ke Kalimantan karena pekerjaannya sudah menunggu. Terlebih lagi sebenarnya Kevin mau dinaikkan jabatannya dari karyawan kontrak menjadi karyawan tetap yang berpeluang akan dipromosikan jabatan naik ke supervisor. Itu pun kalau pekerjaannya benar dan juga rajin. Menurut sang bos, Kevin memiliki potensi itu. Itulah sebabnya atasan dan bosnya Kevin kekeh meminta Kevin segera pulang ke Kalimantan. Dan Kevin hanya diberi waktu 1 minggu lagi untuk segera menyelesaikan masalah keluarganya dan segera kembali ke Kalimantan. Karena kalau tidak, terpaksa sang atasan selain mengganti kandidat untuk orang lain, juga Kevin yang terancam dipecat dari pekerjaannya.
Kevin bingung harus memilih yang mana. Di satu sisi, Kevin tentu saja menginginkan jabatan dan pekerjaan itu. Akan tetapi, Kevin juga belum bisa meninggalkan sang ibu dengan masalah yang cukup pelik itu. Terlebih lagi yang bermasalah saat ini adalah kakak angkat juga istri sahnya. "Ma, hari ini jadwalnya kita mau ngapain?" tanya Raya yang tengah mengoles kukunya dengan cat kuku halal. Sementara itu, sang mama tengah sibuk dengan ponselnya. Dan sang papa tentu saja sudah sibuk di perusahaannya. Enaknya apa ya? Bentar mama pikir dulu deh. Sahut Raya. Namun baru 1 menit mereka terdiam. Tiba-tiba Nania menoleh lagi ke arah Raya dan menatap sang anak penuh makna. "Kenapa ngeliatin Raya segitunya?" tanya Raya dengan dahi berkerut. "Kayaknya kita ada yang kelupaan deh. Ngomong-ngomong, itu motor Anyambux kamu yang baru papa belikan beberapa bulan yang lalu. Masih di rumah si Jandut itu kan?" "Jandut? Siapa itu, mah?" "Alah, si Arita lah, siapa lagi?" "Kok Jandut?" "Iya kan artinya janda tua." "Hahaha," seloroh sang mama sembari terbahak. Sontak Raya pun ikut tertawa sambil menggeleng-gelengkan kepala melihat tingkah absurd mama kecenya itu. Mama bisa aja plesetin nama orang. Masih kebagusan itu mah. Emangnya masih ada yang lebih buruk lagi? Adalah. Apa? Arita si B. Apalagi itu? Arita si bego lah. Hahaha. Hahaha. Terserah mama saja lah. BTW tadi mama tanya apa? Itu motor Anyambux kamu masih ada di sana kan? Raya mengangguk menjawab pertanyaannya Nia. "Kenapa nggak dibawa?" "Gimana caranya Raya bawa? Kan kemarin kan kita bawa mobil. Memangnya mama bisa bawa motor?" Nia nyengir hingga menampilkan deretan giginya yang masih utuh di usianya yang terbilang tidak lagi muda. "Iya, mama lupa. Ya udah, yuk kita ambil. Mama temani." "Sekarang, bukan lebaran bebek nanti." "Udah, ayo. Tunggu bentar. Raya mau kelarin ini dulu nanggung soalnya." Raya pun dengan cepat mengoles kukunya yang masih belum semuanya ia cat. "Oke, mama juga mau siap-siap dulu." Setelahnya, Raya juga Nania, sang mama mengganti baju rumahan mereka seperti daster menjadi baju yang lebih pantas digunakan ketika keluar dari rumah. Ya, Nania dan Raya memiliki selera yang sama, yakni hobi memakai daster ketika di rumah. Alasannya klise, karena itu adalah baju kebangsaan para istri ketika di rumah. Namun saat bepergian tentu saja mereka memantaskan diri. Memang tidak ada salahnya dengan pakaian daster saat keluar rumah. Hanya saja menghargai diri sendiri itu perlu. Jangan sampai dipandang rendah dan dihinakan orang hanya karena memakai pakaian yang tidak sesuai tempatnya. Alih-alih ingin terlihat sederhana, yang ada malah dicibir banyak orang. "Sudah siap? Yuk kita let's go," ucap Nania yang tampak bersemangat. "Semangat banget mah?" tanya Raya. "Tentu saja semangat dong. Kan mau memiskinkan keluarga Benalu dan tak tahu malu. Tentu harus semangat." Raya terkikik mendengar ucapan sang mama tercinta. Baginya Nania bukan hanya menjadi sosok ibu yang baik, tapi juga menjadi sosok sahabat yang selalu ada di saat dirinya membutuhkan. Itulah kenapa Raya dan Nania tidak ada canggung, meskipun status mereka ibu dan anak. "Ya udah, ayo mah. Itu taksi online-nya sudah datang." Raya dan Nania pun lekas berangkat menuju rumah Arita. Namun, sebelumnya Nania sudah menghubungi Guntur suaminya terlebih dahulu. Meskipun terbilang gaul dan kekinian, baik Nania maupun Raya tetap tidak mengesampingkan adat dan tata krama. Hal itulah yang Nania dan Guntur tanamkan
pada Raya sejak kecil. Sementara itu, Nania dan Raya yang sudah di jalan menuju rumah Arita. Kini Arita sudah duduk berhadapan dengan calon pembeli motor miliknya, juga milik Raya. Calon pembeli yang dibawa Kevin. Kevin mengenalnya juga dari teman semasa kuliah dulu. Calon pembeli itu memang terbiasa membeli kendaraan second, dan tentunya kendaraan itu akan ia jual kembali setelah dicek kondisi mesin dan juga bodi kendaraannya. Jadi gimana Pak? Apakah Bapak berminat? Saya jual murah saja. Untuk 2 motor ini, saya jual 25 juta. Ucap Arita yang tampak bersemangat menawarkan roda 2 itu kepada calon pembeli. Saya suka sih, karena masih bagus. Mesin dan bodinya juga masih mulus. Tapi nggak bisa kurang lagi harga segitu, Bu. Tawar si calon pembeli. Waduh, gimana ya Pak? Harga segitu sudah murah banget, Pak. Bapak bisa bandingkan sama harga normalnya. Tentu masih di atas harga yang saya tawarkan. Ini juga kalau saya nggak butuh banget, nggak mungkin saya jual kedua motor ini. Bahkan yang ini saja masih baru beberapa bulan. Terlihat kan dari bodinya yang masih sangat mulus. Serang Arita sembari menunjuk pada motor Enya Mux milik Raya yang berwarna biru navy itu. Baiklah, kalau begitu saya setuju. Ucap sang calon pembeli yang membuat Arita melebarkan bibirnya. Wah, senangnya. Saya jamin Bapak tidak akan kecewa, karena barang masih sangat-sangat bagus. Ya, saya percaya, karena saya sudah bisa melihatnya. Ya sudah, ini uangnya. Saya kasih cash 25 juta. Harap dihitung terlebih dahulu. Ucap si pembeli sembari menyerahkan amplop coklat yang cukup tebal pada Arita. Namun, saat Arita tengah menghitung uang tersebut, tiba-tiba saja dikejutkan dengan kedatangan Nania dan juga Raya. Mau apa kalian kesini? Tanya Arita seketika. Arita tahu ada yang datang karena melihat bayangan Nania juga Raya di ruang tamu itu. Wajah yang tadinya sumringah mendadak pias dan juga merah antara takut dan menahan amarah. Takut jika motor yang baru saja laku akan diambil si pemilik, dan juga marah karena kehadiran besan juga menantunya di saat yang tidak tepat. Seru saja, gak usah ngegas. Aku sama anakku kesini mau ambil yang memang milik Raya. Ucap Nania sembari mengkode Raya melalui tatapan matanya. Raya yang seakan mengerti pun lantas mendekati motor Enya Mux miliknya yang sudah dibeli oleh si pembeli tadi. Nania dan Raya sejatinya tahu jika Arita saat itu menjual motor milik mereka. Sebab kedatangan mereka sudah sejak tadi. Hanya saja Nania ingin memberikan sedikit shock terapi pada mantan besannya itu. Loh, mau dibawa kemana motor saya? Tanya si pembeli saat melihat Raya sudah menaiki motor Enya Mux itu. Motor Bapak? Enak aja, itu motor anak saya. Sentak Nania. Loh, tapi saya udah beli sama ibu ini. Saya juga sudah kasih uangnya secara cash sama ibu ini. Tunjuk si pembeli pada Arita yang wajahnya sudah semakin pias. Itu urusan Bapak sama dia. Yang jelas, motor itu milik anak saya. Lah orang suami saya yang beliin kok. Suratnya saja atas nama anak saya. Sanggah Nania. Ya nggak bisa begitu dong. Saya sudah bayar loh. Si pembeli pun tidak mau kalah karena dia sudah terlanjur senang karena mendapatkan motor bagus dengan harga murah. Kenapa nggak bisa? Motor-motor saya kok situ yang nyolot. Kalau situ nggak terima, gampang. Tinggal ambil lagi saja itu uang. Kan masih di depan mata. Ucap Nania sembari melirik Arita yang masih mendekap uang si pembeli tadi. Enak saja. Motor itu sudah aku jual. Karena David juga berhak atas motor itu. Bentak Arita karena merasa tidak terima atas perlakuan Nania yang
menurutnya seenak hatinya itu. Enak saja milik David. Ini suamiku yang membelikan. Itu mutlak milik Raya. Kalau gila mah, gila aja sendiri. Gak usah ngajak-ngajak. Nania sudah berkacak pinggang dan matanya melotot seolah-olah ingin sekali menerkam mangsanya. Sembarangan ngatain aku gila. Kamu itu yang gila. Dasar serakah, gila harta. Barang segitu saja diambil lagi. Jawab Arita yang juga tidak mau kalah. Sementara itu si pembeli sudah merasa jengah dan pusing karena ada pertengkaran dua nenek-nenek di hadapannya. Sedangkan Raya hanya menyaksikan perkelahian itu tanpa ingin memisahkan. Karena menurut Raya, pertunjukan yang amatlah seru. Justru Raya saat ini sudah duduk sambil menyilangkan kakinya di atas kakinya yang lain. Dan ia mengunyah permen karet dengan santainya. Seolah-olah pemandangan yang ada di hadapannya adalah pertunjukan wayang dengan scene perkelahian antara Rama dan juga Rahwana dalam memperebutkan sang Dewi Sinta. Jangan cari masalah sama aku ya kamu, bentak Arita yang kini sudah maju 2 langkah mendekati Nania. Namun Nania tak gentar. Ia pun merangsek maju mendekati Arita. Sedangkan si pembeli sudah pergi dengan membawa kembali uang miliknya. Melihat hal itu, tentu saja membuat Arita naik pitam, karena merasa gara-gara Nania, dia menjadi rugi. Itu, lihat, gara-gara kamu calon pembeli jadi kabur kan? Kenapa sih nggak kamu ikhlasin saja itu motor? Tak akan menghabiskan seluruh hartamu aku jual motor itu. Sentak Arita lagi. Emang aku pikirin? Aku nggak peduli. Yang aku tahu, apa yang menjadi milik anakku, maka harus kembali dalam keadaan mulus. Kamu itu memang benar-benar sialan, Nania. Selalu saja menjadi penggangguku. Menyesal aku sudah menjadi sahabatmu. Cih, kamu pikir aku tidak? Aku sungguh sangat-sangat menyesal menganggapmu sahabat. Terlebih anakku sudah menikah dengan anakmu yang pezina itu. Tutup mulutmu, Nania. Jangan hina anakku. Anakmu saja yang tak becus merebut hati anakku, hingga anakku tidak bisa berpaling dari mantan kekasihnya. Dasar nenek peot tak tahu diri. Udang saja punya otak, masa kau tidak? Ngelunjak. Sini hadapi aku. Arita sudah menyingsing lengan bajunya ke atas. Ia sudah bersiap untuk menghajar Nania. Begitu juga dengan Nania yang tidak mau kalah. Hingga akhirnya mereka dikejutkan oleh sebuah suara yang membuat mereka berhenti. Begitupun dengan Raya yang menghentikan kunyahan permen karet di mulutnya dan menoleh ke arah suara tersebut. Berhenti dan diam kalian semua. Bersambung.